Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Faruk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang budaya organisasi. Materi ini sangat penting karena budaya organisasi berpengaruh terhadap cara seseorang bekerja, berkomunikasi, serta berinteraksi dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Di presentasi kali ini, kami akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, karakteristik, sampai contoh penerapannya di perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke penjelasannya. Masuk ke materi pertama, yaitu pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi bisa diartikan sebagai kumpulan nilai, kebiasaan, aturan, dan juga cara berpikir yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Jadi setiap organisasi biasanya mempunyai ciri khas tersendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi. Maksudnya anggota organisasi memahami nilai dan aturan yang sama sehingga tercipta keseragaman dalam bekerja. Contohnya, ada perusahaan yang sangat menekankan nilai disiplin, waktu, dan ada juga organisasi yang lebih mengutamakan kreativitas dan kerjasama tim. Nah, budaya seperti itu nantinya mempengaruhi perilaku anggota dalam bekerja dan berkomunikasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya organisasi menjadi pedoman anggota dalam bertindak di lingkungan kerja. Slide selanjutnya menjelaskan tentang tujuan dan pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, yaitu membentuk identitas organisasi. Dengan adanya budaya, organisasi memiliki karakter yang membedakannya dari organisasi yang lain. Yang kedua, budaya organisasi dapat menumbuhkan rasa memiliki bagi anggota. Ketika seseorang merasa cocok dengan budaya di tempat yang bekerja, biasanya dia akan lebih nyaman dan loyal terhadap organisasi tersebut. Selain itu, budaya organisasi juga menjadi pedoman perilaku kerja. Jadi anggota organisasi tahu bagaimana cara bersikap dan bekerja yang sesuai dengan aturan organisasi. Budaya organisasi juga penting karena dapat meningkatkan motivasi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih efektif. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu yang membahas tentang fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi itu memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, budaya organisasi memberi identitas bagi organisasi sehingga organisasi memiliki ciri khasnya sendiri. Yang kedua, budaya organisasi dapat menumbuhkan komitmen anggota. Anggota akan merasa menjadi bagian dari organisasi dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, budaya organisasi menjadi perekat sosial yang membantu hubungan antar anggota menjadi lebih baik dan kompak. Selain itu, tapi budaya organisasi juga berfungsi untuk mengontrol perilaku anggota agar tetap sesuai aturan dan norma di dalam organisasi. Dengan budaya yang baik, kinerja organisasi juga bisa meningkat karena anggota bekerja lebih terarah dan disiplin. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Artinya, organisasi itu mendukung anggota untuk berani mencoba hal baru dan selalu untuk berinovasi. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu organisasi menuntut ketelitian dalam bekerja. Yang ketiga, orientasi hasil. Organisasi lebih fokus pada pencapaian target dan hasil dari kerja. Yang keempat, orientasi manusia, yaitu organisasi memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan anggota organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yaitu pekerjaan dilakukan secara antar anggota, kerjasama antar anggota. Yang keenam, agresivitas kerja. Jadi agresivitas kerja itu menunjukkan semangat bersaing dalam mencapai suatu tujuan di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah stabilitas organisasi, yaitu organisasi menjaga kestabilan dan konsistensi dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, perusahaan startup biasanya lebih menekankan inovasi dan kreativitas.
Sedangkan instansi pemerintahan lebih menekankan stabilitas dan aturan kerja. Selanjutnya kita akan membahas wujud dan jenis budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki beberapa wujud. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu terdiri dari nilai, norma, atau keyakinan yang dianut di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah aktivitas atau perilaku anggota dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya budaya disiplin atau budaya saling membantu. Yang ketiga adalah artefak, yaitu bentuk fisik seperti logo, slogan, seragam, atau tata ruang kantor. Selain itu, budaya organisasi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, budaya klan. Budaya klan itu lebih menekankan kekeluargaan dan kerjasama. Budaya adokrasi itu lebih kepada fokus pada inovasi dan kreativitas. Budaya market itu lebih ke berorientasi pada target dan persaingan. Sedangkan budaya hierarki menekankan aturan, struktur, dan prosedur-prosedur yang jelas. Selanjutnya kita akan memasuki materi faktor pembentuk budaya organisasi. Ada beberapa faktor yang membentuk budaya organisasi. Yang pertama adalah pendiri organisasi. Biasanya nilai dan cara berpikir pendiri akan mempengaruhi budaya organisasi sejak awal berdiri. Yang kedua, visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi menjadi arah dalam menentukan nilai dan perilaku kerja anggota. Yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan. Pemimpin yang disiplin biasanya akan membentuk budaya kerja yang disiplin juga. Selain itu, lingkungan kerja dan kebijakan organisasi juga sangat mempengaruhi budaya organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga akhirnya menjadi karakter suatu organisasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh budaya organisasi. Contoh budaya organisasi yang sering kita temui, misalnya budaya sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya ini bertujuan menciptakan hubungan yang baik antar anggota maupun dengan pelanggan. Selain itu, ada budaya disiplin waktu, kerjasama tim, dan pelayanan prima yang banyak diterapkan di perusahaan maupun instansi pemerintahan. Di Indonesia juga ada beberapa contoh budaya organisasi yang terkenal. Misalnya, Kabupaten Malang dengan slogan yang mantep, yang menggambarkan semangat pelayanan dan pembangunan daerah. Kemudian ada Bank Mandiri dengan budaya kerja tip C yang menekankan nilai kepercayaan, integritas, profesionalisme, dan fokus pada pelanggan. Tak terasa kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, bahwa dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi dapat berpengaruh besar terhadap perilaku anggota dan cara kerja dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan kenyamanan kerja, kerjasama tim, serta efektivitas organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Karena itu, setiap organisasi perlu menjaga dan menerapkan budaya positif secara konsisten agar organisasi dapat berkembang dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.